Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Salafi Wahabi, disingkat dengan Sa'wah, sekarang kegirangan karena pemerintah sudah mulai mereken, bahasa Jawanya itu. Apa ngereken itu ya? Menotis. Sudah mulai menotis mereka, sudah mulai memperhatikan mereka, Salafi Wahabi ini. Dan saking kegirangannya, mereka itu tiba-tiba dipanggil oleh pemerintah sebagai dalil bahwa mereka itu tidak sesat. Dan ini menggelikan ya, karena pemerintah yang mereka panggil saat ini yaitu dengan Menteri Agama yang beberapa waktu lalu mencium kepalanya paus yang sudah mati itu ya. Nah, akan kita saksikan sekarang ini bagaimana narasi yang dibikin di sini oleh channel Tegakkan Tauhid, yang setelah apa yang saya lihat, baru separuhnya akan kita lihat semuanya sekarang insya Allah, memberikan narasi bahwa Salafi ini tidak sesat karena mereka dipanggil oleh pemerintah. Akan kita saksikan ya. Perhatikan ini guys, tuh yang benci sama Salafi Wahabi. Coba buka mata kalian. Lihat nih, jika Salafi kalian kira sesatlah, kenapa pemerintah mendukung dan membiarkan dakwah sunnah ini berkembang? Sebentar. Nah, kita terusin dulu sebentar ya. Ini adalah bukti bahwa dakwah ini memang fakta. Nah, jadi istidlal nih, dalil. Idza wujidad dalil wujidal madlul. Apabila didapatkan dalil, maka didapatkanlah di situ madlul. Ini sebetulnya sebuah dakwah Salafi itu tidak sesat begitu. Apa dalilnya, apa alasannya? Karena didukung oleh pemerintah. Nah, pemanggilan dari pemerintah ini seolah-olah itu adalah menjadi sebuah dukungan. Jika pola pikirnya seperti ini, seharusnya Salafi Wahabi ini sedari dulu jangan menyalah-nyalahkan NU, ya, yang mana mereka itu sering sekali berkata di dalam dakwah atau di dalam pidato mereka atau di dalam daurah mereka mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah ahlul bid'ah, yang mana bid'ah itu semuanya dolalah, yang mana orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang dolalah itu semuanya finnar. Ini NU itu lebih dulu loh ya. Jadi sebetulnya ini mau memberikan, pemerintah itu cerdas di sini ya. Ini mau memberikan semacam sinyal kepada Salafi Wahabi, kalau misalkan acara seperti ini itu dianggap sebagai ketidaksesatan, taruhlah demikian, terhadap suatu golongan tertentu, maka seharusnya Salafi Wahabi itu juga nggak ribut sama NU begitu, atau nggak ribut sama Muhammadiyah, karena beberapa Salafi itu, beberapanya begitu ya, ribut juga sama Muhammadiyah kan. Pernah ada yang mengatakan NU Muhammadiyah sesat segala macam. Kalau saya mah bukan sedari dulu ya, sedari kenal Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah standing point saya begitu. Ya silahkan yang mau mengcounter atau tidak suka. Itu sudah standing point saya dan saya lama di situ. Nah, itu tetap begitu, mau dipanggil sama pemerintah atau tidak. Dan Salafi Wahabi itu tetap sesat, mau dipanggil oleh pemerintah atau tidak. Sebagaimana Katolik itu sesat. Udah jauh itu banget sesatnya ya Katolik itu. Baik itu dipanggil oleh pemerintah atau tidak. Jadi ini tidak menjadikan legitimasi benarnya suatu firqah tertentu, apalagi di dalam firqah Islam, tatkala dia dipanggil oleh pemerintah, apalagi pemerintahnya itu di dalam negara yang majemuk seperti ini, menjadikan mereka itu kelompok yang benar begitu. Tetap saja benar atau tidaknya suatu katakanlah firqah begitu ya, itu ada di dalam metodologi, di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena Al-Qurannya sama, hadisnya sama, yang menjadi masalah itu nanti di dalam metodologi bagaimana memahami hal ini begitu. Jadi kalau seperti ini kan akhirnya nggak ada yang sesat tuh ya. Siapa? Tegakkan Tauhid ini harusnya diganti channelnya jadi Tegakkan Trinitas. Trinity kan, akidah 3 tuh. Ini harusnya diganti namanya, bukan Tauhid. Jadi ala kulli halin ya, ini adalah istidlal bodong begitu. Kenapa kok kegirangan sekali? Tidak ada wajhud dalalah yang menyatakan bahwa Salafi Wahabi ini tidak sesat hanya karena dipanggil oleh pemerintah. Dan masuk logika, yakni beragama dengan landasan dalil. Ada dalil ya dikerjakan, nggak ada dalil yang nggak dikerjakan.
Sebentar, ada dalil dikerjakan, nggak ada dalil dikerjakan. Begini, ini ada apa namanya, ada satu permasalahan dulu ya, yang sangat mendasar antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mujassim Wahabi. Di mana perbedaan mendasarnya itu? Ini kalau kita lihat di dalam amalan, karena sejauh yang saya lihat di dalam video ini mengatakan amalan-amalan begitu ya. Kalau misalkan ada dalil ya dikerjakan, kalau tidak ada dalil ya tidak dikerjakan. Berarti ini urusannya dengan amaliyah. Jadi Salafi Wahabi itu mereka menginginkan dalil yang nas, bersifat nas bagi suatu amal. Atau kita katakanlah sebuah dalil yang menunjukkan secara langsung terhadap amal itu dikerjakan atau tidak. Nah, ini pola pikirnya Wahabi. Jadi kalau misalkan Wahabi itu menilai apakah tahlilan itu dikerjakan atau tidak, maka mereka itu ingin ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan secara langsung bahwa Nabi atau para sahabat mengerjakan hal itu. Demikian juga misalkan di dalam Yasinan malam Jumat misalkan, itu pun mereka menginginkan suatu hadis yang nas. Kalau di dalam bahasa usul fikihnya itu apa ya bahasanya itu ya, yang nas itu, yang soreh, dalil yang soreh, dalil yang secara mantuk. Nah itu, dalil yang secara mantuk menunjukkan secara langsung terhadap satu amalan partikular tertentu, sehingga dikatakan itu adalah sunnah, dan apabila tidak ada dalil yang tertentu, maka itu adalah bid'ah. Nah ini adalah pola pikir yang teramat sangat kerdil, dangkal, dan menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk mengabstraksi suatu perkara dan tidak memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan perkara yang abstrak. Jadi perkara yang partikular mereka tidak bisa mengabstraksi, perkara yang abstrak mereka tidak bisa mempartikularisasi begitu. Nah, ini sebetulnya tidak ada para sahabat yang memiliki pola pikir seperti ini secara mutlak begitu, tidak ada. Kita lihat misalkan siapa Sidna Umar tatkala beliau itu mengadakan tarawih 23 rakaat pada bulan Ramadan dilaksanakan ba'dal Isya di dalam masjid secara berjamaah, itu sudah banyak sekali kebid'ahannya tuh. Dalam pengertian bahwa Sidna Umar pun tidak menemukan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara mantuk, secara nas, secara shariah menyatakan atau mengamalkan sholat tarawih sebagaimana dilaksanakan oleh Sidna Umar. Bahkan namanya pun tidak dikenal itu, nama tarawih itu yang membuatnya ya Sidna Umar, kalau tidak orang-orang di sekitarnya saat itu. Jadi bagaimana pola pikirnya sahabat di dalam memahami nas, di dalam memahami perkataan Rasulullah SAW? Ya para sahabat ini pola pikirnya pola pikir mujtahid. Pola pikir Imam Asy-Syafi'i. Dalam pengertian Imam Asy-Syafi'i itu melihat pola pikirnya Sidna Umar. Apabila sedari awal memang suatu amalan ini tidak bisa dilaksanakan hanya karena Rasulullah SAW itu tidak mengerjakan hal partikular tersebut, maka Sidna Umar tidak akan melaksanakan tarawih seperti itu. Nah makanya kita melihat ada yang namanya dalil yang umum, ada yang namanya dalil yang khusus. Nah makanya kalau bid'ah di sisi Wahabi itu adalah suatu amalan atau suatu perbuatan atau suatu i'tiqad lah katakan begitu, yang tidak memiliki landasan secara shariah, secara mantuk di dalam Quran dan hadis, kita nih sebagai orang yang memang berpikir, yang tahu mana mujmal, mana muqayyad, mana umum, mana khusus, mana am, mana khos, kita itu melihat bahwa suatu perbuatan selama dia ada landasan syar'inya, meskipun landasan syar'inya ini adalah am, bentuknya itu global, bentuknya itu umum, maka itu bukan bid'ah meskipun hal partikular tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pola pikir sahabat, itulah pola pikir salaf sebetulnya begitu. Nah makanya tatkala Sidna Umar melihat bahwa di dalam sholat tarawih sebagaimana yang berlaku di Nahdlatul Ulama sekarang misalkan, atau ya di Aswaja secara umum yaitu 23 rakaat, ini bukan sesuatu yang baru sama sekali. Dalam pengertian ini bukanlah suatu bid'ah karena landasan-landasannya ada di dalam syariat. Begitu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, misalkan qiyamul lailnya, kemudian ada perintah di situ, tidak ada batasan berapa rakaatnya.
kemudian ada keutamaan Qiyamul Ramadannya, di situ dijamu semua dan tidak ada larangan sama sekali, maka kita melaksanakan hal itu. Dan pola pikir itu dipakai pada semua kebaikan yang bersifat syar'i, seperti ngaji nahwu ya seperti itu, ngaji sorof ya seperti itu, yasinan malam Jumat ya seperti itu. Ini sama begitu. Nah, itu pola pikirnya. Jadi bukan begini, kalau ada dalil ya dikerjakan, kalau tidak ada dalil ya tidak dikerjakan. Dalil tasawur dalil mereka Salafi Wahabi dengan tasawur dalilnya kita itu berbeda, begitu. Ini pemerintahan ala demokrasi seperti di Indonesia sekarang dengan landasan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara, begitu ya, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, ini tidak akan ditemukan, ini nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis, begitu. Jadi ini sebetulnya permainan cantik dari pemerintah supaya minimalnya si Salafi Wahabi itu sadar, mereka itu kalau misalkan punya natik, punya berpikir, mereka akan paham bahwa sebetulnya mereka itu cuman bahasa kasarnya itu saya nggak mau ngomong ya lah. Ini masturbasi ilmiah begitu. Jadi mereka itu hanya memiliki pola pikir yang cocok di kalangan mereka sendiri. Apabila dibukakan kepada orang lain seperti pola pikir ini menggelikan begitu. Apabila si Wahabi ini tidak sesat hanya gara-gara dipanggil oleh pemerintah, berarti sedari dulu harusnya begitu NU yang nggak sesat, Muhammadiyah ya begitu, Al-Irsyad ya begitu, Katolik ya begitu, di mereka juga dipanggil sama begitu. Protestan ya begitu, Hindu Buddha ya begitu. Ini nggak ada yang sesat, berarti pola pikir macam apa? Sengklek mereka itu ya. Pemerintah menunjukkan sikap yang positif kepada Ustadz Salafi, sebab Salafi itu tidak membuat kerusuhan, tidak suka demo, dan tidak suka bubarin pengajian. Nah sebentar, mereka tidak suka apa? Tidak membuat kerusuhan, tidak suka demo, dan tidak suka bubarin pengajian. Oke, ini mirip seperti sekolah-sekolah Katolik yang ada di Indonesia. Mereka pun tidak suka membuat kerusuhan, tidak suka membuat demo begitu ya, dan tidak suka membuat kerusuhan begitu. Ya mana ada kita lihat orang-orang yang cindo-cindo itu yang sekolah di sekolah-sekolah Katolik turun ke jalan begitu ya, kemudian meneriakan apa kalau mereka haleluya begitu kan, nggak ada begitu. Kemudian demo nggak ada, sama. Itu kalau misalkan patokan seperti itu menjadikan suatu golongan ini menjadi benar, ya sama saja dengan Katolik di mata pemerintah begitu. Ini tidak menunjukkan apa-apa sebetulnya. Jadi di mata pemerintah ini hanya mengakomodir saja. Dan itu bagus sebetulnya. Ya Menteri Agama yang sekarang itu saking mengakomodir semua golongan, ini menjadi permasalahan juga sebetulnya. Cuman ya nggak apa-apa, namanya pemerintah kan. Harusnya memang seperti itu. Ya daripada kemarin kental banget kan kelihatan Nahdlatul Ulama itu kayak negara Republik Nahdlatul Ulama kalau NRNU ya. Yang pemerintahan kemarin itu kan kental sekali terlihat. Ya memang secara politik nggak ada masalah juga. Kalau kita mah yang memang simpatisan Nahdlatul Ulama ya seneng-seneng aja begitu. Meskipun ya pada akhirnya itu dirusak juga dari dalam. Ya lah kulihalin itu politik. Ini Wahabi itu karena mereka itu gagap, gak pernah ngomongin politik. Kemudian ada gestur politik dari pemerintah, itu langsung diambil sebagai gestur teologi begitu ya, sebagai gestur beragama. Ini lucu nih. Salafi di mata orang awam kadang buruk diakibatkan doktrin kiai atau pondok pesantren sufi yang menjelekannya, sebab mereka yang dikatakan Salafi ini tidak mau mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi. Sebentar ya, kalau Salafi Wahabi jelek, itu bisa kan dijelekan karena doktrin kiai, itu ada benarnya. Karena kita itu sebagai orang-orang yang mengayomi masyarakat itu kepada umat itu, kepada awam itu, tatkala sulit untuk memberikan faham yang secara landasan pemikiran itu dalam, maka kita hanya memberikan doktrin saja. Jadi seolah-olah menjelek-jelekan. Memang betul kalau misalkan kita katakan jangan deketi Wahabi begitu ya, mereka itu kita katakan Trinitas begitu, padahal kan enggak juga ya, enggak seperti itu juga. Itu memang doktrin-doktrin, karena kalau misalkan dibilang bahwa mereka itu Mujassimah, bahwa dikatakan bahwa mereka itu si Salafi Wahabi itu sebetulnya adalah bentukan dari Inggris dulunya itu ya, yang sekarang ya kalau usulnya sudah begitu ya begitu. Itu adalah dari Inggris. Kemudian bahwa Salafi Wahabi itu sebetulnya adalah propaganda yang
bikin sedemikian rupa agar umat terpecah belah, itu susah ngomongnya. Makanya kita bilang seperti itu saja, udah nggak usah dengerin Salafi Wahabi, itu akan membuat perpecahan, itu adalah orang-orang yang berpikiran sempit dan lain sebagainya. Itu betul. Cuman kalau misalkan gara-garanya kita itu mentahdzir, katakanlah begitu ya, kelompok sawah ini, kelompok Salafi Wahabi ini, dia ditahdzir karena mereka tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang masyhur diamalkan oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini di dalam video ini katakanlah sufi begitu, padahal ini juga bukan amalan-amalan yang berbentuk yang berbentuk ada tolab syar'inya. Itu cara kita memahami agama itu berbeda ya dengan Salafi Wahabi. Itu bukan karena mereka tidak mau mengamalkan, karena mereka tatkala tidak memahami suatu landasan kita, baik yang berupa amal katakanlah zohir begitu ya, amal soleh, ataupun berupa i'tiqad, mereka itu langsung mengatakan bid'ah, dolalah, maka bisa menyebutkan musyrik dan lain sebagainya. Itu kata-kata musyrik adalah kata-kata yang tidak bisa sembarangan dilemparkan kepada orang, apalagi hanya melihat misalkan seseorang ini berziarah kubur begitu ya, atau misalkan joget-joget seperti ini. Lah orangnya juga nggak tahu nih tatkala disebutkan joget-joget seperti ini. Lah ini apa yang dibacain begitu? Kan nggak tahu juga mereka itu. Apa landasannya? Kalau memang misalkan ada, mereka juga nggak tahu. Tiba-tiba mengatakan musyrik saja. Itu kan yang menjadi permasalahan di situ. Karena kata musyrik, kata kafir, kata murtad itu tatkala oleh kamu lemparkan kepada orang lain, jika musyrik itu tidak ada pada orang tersebut, maka nama musyrik itu akan kembali kepadamu begitu. Karena musyrik itu dia akhossu minal kufri. Setiap musyrik itu pasti kafir, tapi tidak semua kafir itu pasti musyrik. Jadi tatkala kamu mengatakan bahwa seseorang ini telah berbuat suatu kemusyrikan, maka kamu telah mengatakan bahwa orang ini kafir. Apabila memang benar itu kafir, kamu selamat. Tapi apabila tidak, maka kekafiran itu akan kembali kepadamu. Meskipun secara i'tiqad kamu itu tidak ada kekafiran, tetapi kekafirannya itu kembali kepadamu. Lah gimana? Ini kan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat besar. Makanya apabila dalilnya itu tidak qat'i, kita itu tidak akan berani untuk menyebutkan seseorang ini kafir, musyrik, murtad, enggak berani kalau memang tidak qat'i begitu. Kalau sudah qat'i ya, kayak apa yang saya lihat banyak sekali dari perkataan si Guru Gembul, saya berani tuh ngomong begitu. Karena perkataannya sudah banyak sekali, dalilnya itu sudah qat'i ya, ini orang udah bukan muslim nih. Kalau dilihat dari apa-apa yang diomongkan, ya misalkan kalau ngomong itu bukan muslim, nanti sorenya dia sholat, ya berarti muslim lagi begitu. Ya udah kayak gitu bolak-balik lah kita melihatnya. Jadi ala kulli halin ya, bukan berarti kita itu mentahdzir Wahabi gara-gara mereka tidak mau mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh katakanlah NU begitu, atau oleh orang salaf, atau oleh siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak. Wong saya sampai sekarang itu kalau tahlilan nggak suka datang kok, tahlilan nggak suka datang, apalagi kalau ada acara-acara kayak gini misalkan gitu ya, zikir dengan joget, nggak bakalan datang, saya nggak mau ngerjain. Apakah saya itu jadi ditahdzir, diomongin sama orang dalam pengertian ya ditahdzir lah ya oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, oleh kiai-kiai gara-gara saya tidak melaksanakan hal itu? Enggak. Ya, kenapa? Karena saya setidaknya kalaupun saya itu tidak suka, saya tahu landasan mereka, dan kita itu tidak harus sama begitu di dalam hal-hal partikular tertentu. Jadi amalan kalau sahih itu tadi ini ya ada ya. Yang tidak ada dalilnya dari Nabi. Mereka hanya mau mengerjakan amalan yang sahih saja, jelas sumbernya, dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari hadis maupun Al-Quran. Nah sekarang mana hadis yang secara sahih itu, misalkan ya membagi akidah menjadi 3 itu kan gak ada. Mereka langsung mengeluarkan dalil-dalil. Lah kan gak ada yang partikularnya yang secara nutuk mengatakan bahwa ada rububiyah, ilahiyah, dan asma wa sifat, kan gak ada. Terus mereka melihat dalil-dalil yang ijmali. Lah kok kalau mereka berbuat seperti itu, kenapa kita tidak dipahami seperti mereka paham mereka begitu? Ya pada akhirnya ini kan berkutatnya di situ. Jadi yang sunnah itu yang mereka suka dan mereka paham, mereka suka kerjakan, mereka label itu sebagai sunnah, sampai naik motor pun ada biker sunnah kan. Yang mereka tidak suka ya mereka labeli bid'ah itu. Nah ini gestur pemerintah sampai saat ini sebetulnya sudah bagus. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Salafi Wahabi itu hanya mau mengamalkan amalan-amalan yang sahih, ya sebetulnya enggak juga. Akidah mereka juga banyak yang enggak ada dalilnya kok. Si Firanda itu mengatakan bahwa Allah itu di luar alam, khorijul alam atau khorijal alam. Mana dalilnya?
Mana Qur'annya yang mengatakan secara eksplisit bahwa Allah itu kharijal alam, bukan dakhilal alam begitu. Dan saya tidak mengatakan Allah itu dakhil ya. Allah itu ya la kharijal alam wala dakhilal alam. Tidak di luar dan tidak di dalam alam begitu. Karena mereka itu materialis, mereka nggak bakalan paham itu. Kalau begitu ya nggak ada. Si Wahabi. Aduh, kadang-kadang kesel juga komentarin Wahabi itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya kadang-kadang sebagai hiburan dan untuk tahadus bin ni'mah, kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untung tidak diberikan pemikiran segoblok Salafi Wahabi ini. Kalau ada seseorang yang sudah terpilih jadi pemimpin, kita wajib patuh dengannya. Tidak boleh memberontak teman-teman sekalian. Kecuali memang orang ini sudah masuk dalam syarat bolehnya diberontaki. Apa itu syaratnya? Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang bodoh sekali. Mereka yang tidak pernah mengambil sunnahku, tidak pernah mengambil petunjukku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang begitu kita berontak aja. Biasanya kita berontak, angkat pedang aja. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka masih membolehkan kalian sholat. Betul, di sini ada syaratnya. Kalau masjid ditutup, nggak boleh ada pengajian, misal contoh, gitu kan? Maka itu tidak bisa didiamkan. Ingat. Nah sebentar, ini kan sebetulnya adalah propaganda dari siapa? Dari pemerintahan Saudi begitu ya. Ini tidak boleh memberontak. Memang betul perkataannya tidak boleh memberontak. Ini dikatakan tidak boleh memberontak dari orang yang sedari awal yaitu pemberontak. Kan si Saud itu siapa? Udah pada tahu semua lah ya, audiens saya ini kan dalam hal-hal seperti ini lebih pintar daripada saya lah, bahwa Salafi Wahabi itu berasalnya didanainya dari mana? Dari Inggris, didanainya itu oleh Yahudi juga. Kayak Inggris didanainya oleh Yahudi sampai ada apa perjanjian Balfour segala macam lah, itu tahu semua. Pada akhirnya si Saudi ini yang berkolaborasi dengan siapa? Wahab ya, Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan yang bersangkutan ini memberontak Turki Utsmani begitu. Nah, Turki Utsmani apakah mereka itu sebagai pemerintah yang berhak untuk diberontaki? Kan tidak. Nah, setelah mereka itu memberontak terhadap Turki Utsmani, kemudian mereka itu masuk menguasai Jazirah Arab sebagaimana yang terjadi sekarang ya, meskipun itu pelan-pelan terjadinya nanti. Mereka memberikan propaganda, memberikan doktrin jangan memberontak begitu, padahal mereka sendiri adalah pemberontak. Nah, mereka juga ketakutan begitu kalau misalkan diberontak sebagaimana cara mereka memberontak terhadap Turki Utsmani begitu. Nah ini kan mereka kena. Jadi ini si pemberontak atau anak cicitnya pemberontak bilang jangan memberontak. Tapi istilahnya betul benar begitu. Istilahnya benar. Memang nggak boleh. Kalau misalkan pemerintah itu pemerintah itu kan dia logika. Jadi begini, logika pemerintah dengan logika alim itu berbeda. Makanya kenapa pemerintah itu di dalam hal partikular tertentu itu harus ikut kepada ulama. Dan ini nanti akan kita ada pembahasan insya Allah ya. Ini orang-orang yang di China itu kenapa mereka bisa maju sekarang? Karena mereka memakai ulama mereka. Ulama itu kan orang-orang yang alim, saintis lah katakan begitu. Perkataan ahli itu didengarkan. Kita ya boro-boro perkataan ahli didengarkan. Kita makan orang kalau sudah masuk pemerintahan itu menjadi budaknya partai kok. Jadi terserah partainya aja. Perkataan ulama mana didengarkan. Nah itu. Ini kesananya lah perkataan siapa ini Khalid Wesewes ya. Ya ini sudahlah, saya tidak akan membahas hal ini karena itu sudah jelas ya. Cuman ala kulli halin istidlal yang dipakai oleh si channel Tegakkan Tauhid di sini sangat rapuh sekali. Kalau mereka itu mengatakan bahwa Salafi ini tidak sesat karena dipanggil oleh pemerintah. Karena kalau memang Salafi Wahabi sesat itu tidak akan dipanggil oleh pemerintah. Ya udah, itu logika kamu pakai dari dulu. NU mah udah dari mulai Indonesia merdeka, mulai dari Indonesia berdiri, NU mah udah begitu, udah jadi bagian dari pemerintah. Kalau dipanggil, bukan hanya dipanggil, jadi bagian sudah. Kalau Nahdlatul Ulama itu ya. Nah kalau begitu pola pikirnya berarti NU lebih tidak sesat lagi begitu. Kenapa? Karena NU ini sudah menjadi bagian dari pemerintah. Dan kamu tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Dan NU ada di dalamnya. Minimalnya lah jangan ngomong yang kamu tidak pahami. Begitu. Demikian mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Setidaknya untuk membuka kesengklekan orang-orang sawah ini. Orang-orangan sawah ini di dalam beristidlal. Sehingga kita tahu kasihan ya. Tahadus bini malah kita yang tidak sejongkok mereka di dalam pola pikir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.